Nah, Mitra Theo Center, pertanyaan yang terakhir, diskusi kita yang terakhir dengan Pak Nur adalah fase-fase di mana eh, kita mendapatkan produk yang membuat istilahnya booming ya. Pada waktu itu PT kita NCR ya, menjadi one of the biggest animasi Islami ya, animasi Islami anak-anak pada tahun 1900-an ya. Itu 2000, 2000 sorry kalau 2005 kali. iya 2003, 2004 lah. 2004 ya, itu. Nah, itu gimana tuh kemarin ya kita bisa jadi masuk animasi tuh? Iya. Jadi ini setelah kita mengalami fase emas dengan Harun Yahya ya, seri Harun Yahya tepatnya kita sebut. Saya sebut seri Harun Yahya. Bahwa lepas dari bahwa Harun Yahya sekarang ini menjadi nama yang tidak populer ya, jadi tidak populer, terutama terkait dengan kasus-kasus yang kemudian kriminal diposisikan sebagai kasus kriminal di Turki sana ya. Tapi kita juga tetap masih objektif bahwa ada konten-konten beliau itu yang memang memberikan sebuah pencerahan tersendiri ya. Terutama terkait dengan fokus beliau adalah memberikan bukan hanya informasi tapi juga pemahaman bahwa di balik semua kehebatan penciptaan ini ada Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha menciptakan, kira-kira begitu. Dan sekaligus menepis teori yang mengarah kepada ateisme ya. Nah, kira-kira itu Harun Yahya. Dan Harun Yahya itu betul-betul sangat baru ya, dan sangat disambut dengan istilahnya dengan gegap gempita ya dari seluruh kalangan. Itu saya juga amazing juga ya, nggak nyangka gitu Pak Ud. Ingat nggak Pak Ud, kalau kita memprediksi cuma jualan sebulan itu setahun itu jualan cuma 5.000, ingat nggak? Kita memprediksi ini paling target kita setahun 5.000. Ternyata 5.000 itu selesai dalam tempo sebulan. Ya kan? Yang ini kemudian kita kepikiran ngutang karena kita harus membesar produksi kan, karena ketika demand itu meninggi kan berarti produksinya juga harus disesuaikan kan. Tapi kan modal biasa kembali ke modal, karena proses produksi itu dan segala sesuatunya pasti membutuhkan modal, dan kita nggak punya ketika itu. Nah, dan kita nggak ingin kehilangan momentum kan, maka kemudian kita yang di episode kemarin ya, akhirnya kita kemudian pinjam bank yang dari 400 juta dan seterusnya. Dan hari ini pemirsa sekalian, sahabat Theo Center ya, Pak Ud cuma kalau bagian-bagian begitu saya bilang, Pak Ud kita bermodal gimana? Maka beliau di bagian ini yang memberikan solusi dari sisi finance ya, memberikan guidance tentang finance ya. Nah, jadi terselesaikan tuh bab itu, sehingga akhirnya kita bisa mengkapitalisasi modal, dan kemudian kita pun saya karena berpikir lebih jauh nih, kita nggak mungkin pasti produk ada fasenya ya, produk ada fasenya. Maka kemudian kita melakukan diversifikasi produk ya, dengan membuat video animasi. Nah, animasi itu ketika saya betul-betul menyadari bahwa konten Harun Yahya ini bukan untuk anak-anak ya. Konten Harun Yahya ini pada dasar bukan untuk anak-anak, dan kita ingin mencoba ini bisa mudah diterima oleh anak-anak, setidaknya dari sisi visual. Maka lahirlah ketika itu film animasi pertama atau video animasi pertama dengan title atau seri Tupi Ping Ping. Tupi Ping Ping. Itu Tupi Ping Ping tuh. Jadi Tupi Ping Ping ini satu tupai, satu penguin. Ya, satu tupai, satu penguin. Nah, makanya berduet untuk menjelaskan tentang konten Harun Yahya itu dalam gaya anak-anak ya. Maka kita pilih tupai, kita pilih penguin ya. Kita anggap satu mewakili kecerdasan, tupai itu kecerdikan. Nah, adapun penguin ya mewakili kepolosan ya, sekaligus juga kejujuran. Jadi kalau orang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Walaupun Ping ini nggak taunya agak songong juga. Nah, kemudian di sini kita
bikin tuh Rosi. Dan alhamdulillah juga mendapatkan respon yang bagus. Karena memang Pak Ud, ketika kita bikin itu kan anak-anak kita masih udah kecil-kecil ya. Kita juga kan ada kegelisahan atas anak-anak kita. Kira-kira anak-anak kita ini mengkonsumsi apa buat mereka? Kita serahkan mereka dengan tayangan televisi yang ada ketika itu, kok kayaknya kita ini nggak firm gitu ya. Kita nggak yakin akan mendapatkan tayangan yang bagus. Maka akhirnya saya ketika itu dilatari hal itu, berperan sebagai seorang ayah, sebagai orang tua nih, ya, saya memiliki terpanggil memiliki tanggung jawab memberikan sebuah alternatif ya. Saya nggak mau sombong, wah kita harus mengganti, enggak. Tapi kita memberikan alternatif tontonan kepada anak-anak. Maka lahirlah tuh Ping-Ping. Nah sampai kemudian perjalanan berikutnya, karena kita ini basicnya kan kita ini aktivis mushola dulu ya di kampus. Apa ya kira-kira nih kalau bukan cuma sisi tentang sains saja mau kita kasih, tapi gak sisi yang lain. Maka kemudian kita buat video anak-anak konten Islam yang dengan tokohnya Syamil Dodo. Ya, jadi Syamil Dodo ini sebenarnya berproses juga tuh Syamil Dodo. Awalnya bintangnya tuh Syamil sebenarnya sama kakaknya Nadia. Ada si Dodo. Yang dua si Dodo ini sampai edisi yang terakhir itu tidak jelas asal usulnya. Maksudnya Dodo ini apanya Syamil sih? Gitu. Itu sebenarnya yang masih rahasia, pemirsa sekalian. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai nggak dibikin produksinya juga. Itu masih tersisakan sebagai sebuah pertanyaan. Dodo ini siapanya Syamil sih? Gitu. Terus satu hal juga, Dodo ini ayahnya mana? Oh gitu ya. Apakah ibunya single parent? Apa sebenarnya ayahnya ada tapi nggak ada ayahnya? Ya. Itu ke pertanyaan yang belum terjawab. Nanti harus dibikin di episode berikutnya. Banyak pemirsa belum tahu Dodo itu bapaknya siapa, ayahnya. Kalau Syamil ada ayahnya, ibunya juga ada, anak kakaknya juga ada, Nadia. Tapi Dodo nggak tahu. Nggak tahu ayahnya. Itu antara kelupaan menceritakan Dodo, tapi nggak kelupa sih sebenarnya. Tapi itu masih di-keep. Siapa itu ayahnya Dodo? Nah, jadi Syamil Dodo ini menjadi semacam ensiklopedi Islam untuk anak-anak. Jadi dia bercerita tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Ya, semua tuh lengkap. Jadi Pak Ud, alhamdulillah ya, mungkin dari ikhtiar yang sederhana ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa inilah satu-satunya karya anak Indonesia, karya video anak Indonesia, karya bangsa gitu kan, anak bangsa yang demikian panjang. Kita membuat seri yang cukup panjang, film animasi yang cukup panjang, Syamil Dodo. Saya sendiri sih karena udah terlalu lama ya, saya agak lupa udah berapa seri itu yang kita bikin ya. Tapi itu panjang banget. Dan kita bisa bikin seri. Ya, mungkin dulu kalau secara teknologi itu ya secara teknologi sama lah yang dibikin Doraemon. Kualitasnya. Kita membuat video animasi anak-anak ketika itu yang kualitasnya sama dengan Doraemon. Ya, kualitas animasinya sama dengan Doraemon. Ya. Nah, dan ini adalah mungkin buah kesabaran ya sampai kita ketemu bisnisnya. Bisnis ketika itu film animasi. Film animasi. Dan formatnya ketika itu CD ya. VCD lah tepatnya. Dari bentuk video dan bentuk CD. Dan seiring dengan perjalanan waktu kemudian mungkin di tahun berapa ya, 2012 kali ya, 2014 gitu ya. Nah ini seiring perkembangan teknologi, nah yang kemudian menjadikan CD itu tidak relevan lagi. Nah ini jujur satu hal yang terlambat lah. Saya rasanya bukan nggak mau jujur, tapi saya pikir bukan kita tidak antisipasi, cuma kita antisipasi kita tidak secepat dengan perkembangan yang ada di luar. Ya mungkin kita kurang gaul kali ya.
Jadi kita Mungkin waktu itu gini Pak Nur, saya mungkin agak ingat. Mungkin waktu itu kan kita udah lebih longgar cash flow. iya, Mulai mikir macam-macam tuh. betul betul. Bikin percetakan lah, bikin apa namanya, sempat waktu itu mau inian apa namanya yang kita beli properti juga, Iya, ini gitu ya. Sehingga mungkin terus pengembangan bisnis mengembangkan bisnisnya atas Pak. nama pengembangan bisnis. Nah, ini mungkin harus menjadi ini juga bahwa mungkin waktu itu kita tidak menjadi terlalu fokus seperti pada saat kita memulai di awal ya gitu. Kemudian juga saya ingat mungkin juga karena kita nggak fokus, kita kemudian agak cepat menanggapi sehingga dan plus juga kita mungkin tidak ada background IT ya mungkin pada waktu itu ya. Karena saya ingat kita coba bikin aplikasi terus kan waktu itu kan. Bikin aplikasi terus, tapi ya itu mungkin juga karena nggak konsen juga, jadi apa nggak jadi tuh aplikasinya tuh. Ya kan kalau nggak salah kan sempat kita mau bikin yang di handphone. Waktu itu masih zamannya CDMA kan, apa namanya, baru mulai CDMA masuk kemudian ini. Jadi kurang tanggapnya kami pada waktu itu dalam mengantisipasi. Jadi nggak, kalau bahasa sekarang kurang gercep gitu ya, kurang gercep dengan perubahan situasi zaman ya, khususnya juga perilaku menonton orang, ya kan? Orang nggak nonton orang tetap nonton film, tapi medianya bukan VCD lagi. Sementara di kepala kita masih bikin VCD terus gitu ya. Kita tidak menyiapkan alternatif atau tidak cepat. Orang kalau nggak nonton VCD nontonnya di mana ya? Kita masih tanda petik mungkin nggak gitu yakin. Jangankan Netflix, ya yang sudah ada ketika itu ya. Jangankan Netflix, YouTube aja ketika itu kita belum terlalu aware, ya. Padahal kemudian YouTube itu pada giliran ya menjadi raja tuh. Sebelum sekarang jadi TikTok, sebelum sekarang jadi TikTok kan, kan YouTube ini sekarang jadi terancam dengan TikTok nih sekarang. Tapi ketika itu YouTube aja kita agak kurang aware gitu, dan kita kalah cepat dengan orang-orang ya, entah karena semangat dakwah atau semangat apa ya itu, dia ngupload duluan aja pokoknya. Iya. Karena jadinya jadi tanda kutip milik semua orang ya, waktu itu ya. Jadi mudah-mudahan jadi bagian amal soleh kita. Itu dia. Jadi produk kita ini diupload duluan oleh orang lain, dan itu bukan 1-2 orang. Saya ingat betul ketika kita mulai agak mau serius ya menangani tayangan di kanal YouTube ini. Saya ingat betul itu ada akun tayangan kita 500.000. Nah, orang setiap hari kita ngelaporin 5.000 akun. Itu ya. 5.000 akun. Jadi ketika itu kami membentuk tim cyber. Tim cyber, apa tidak secanggih ini Polri ya. Kita bentuk tim cyber yang kira-kira tugas ngelaporin ke Google ya sebagai pemilik YouTube untuk istilahnya men-take down ya, men-take down channel-channel yang mengupload video-video kita itu. Kita tiap hari ngelaporin 5.000 akun itu. Ya. Namun yang tenaga kita kepayahan juga karena hari ini kita hapus, muncul lagi. Besoknya muncul lagi. Sehingga mungkin Google juga bosan juga kali ya, nggak selesai nih. Ya, malah di antara yang upload itu ada yang ngelaporin balik kita lagi. Gitu. Padahal kita yang punya, kita dilaporin balik, dia nggak terima akunnya itu di take down. Ya, dia ngelaporin balik kita malah. Ya, dianggap kita yang melakukan tindakan nggak benar, orang bukan punya kamu kok, kira-kira begitu ya. Nah, ini jadi ruwet urusannya ya. Tapi keruwetan ini sekali lagi memang terlambatnya kita dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi. Kita juga nggak menguasai regulasinya, nggak menguasai jalur kemana ini harus diurus dan seterusnya. Sehingga akhirnya memang sejak tahun berapa itu ya? 2006
2014 malah kali Pak Ud ya. 2014 ini ya penjualan VCD itu perlahan juga makin meredup. Sampai kemudian sudah tidak, ya zaman udah berubah, udah nggak ada VCD, udah barang antik kali sekarang juga. Udah player juga udah nggak ada kan. Semua orang udah digital semua. Ya semua orang digital, platform juga platform digital. Nah ini yang apa yang menyebabkan kita belum ketemu lagi bentuk bisnis dari konten ini. Baik, jadi ini cerita siklus yang lengkap dari mulai membangun 2-3 orang, kemudian sampai 150 orang. Agen kita waktu itu Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia ya, itu punya 5 cabang ini, kemudian dengan teknologi, dengan media berubah perilaku penonton masyarakat, sampai kemudian akhirnya bisnis VCD ini menjadi tutup lah gitu. PT-nya masih ada, kami tetap berusaha dalam bidang yang lain, tapi bisnis animasi VCD ini kemudian kita putuskan kita tutup, dan apa namanya, dan tergantikan oleh ini yang lain gitu. Sampai nanti kita menemukan lagi format jualan lagi dalam format yang baru Pak Ud. Ya, format era digital sekarang kan, era digital sekarang ini, sampai kalau saya bisa menemukan kembali format jualannya. Ya. Kalau kelihatan sekarang udah mulai agak kebayang-bayang sih kelihatan. Jadi tunggu aja. Jadi kreativitas Pak Nurholik rupanya walaupun udah di atas 50 ya, nggak pernah berhenti. Jadi dan itulah memang satu karakteristik dari pengusaha, kita harus selalu survive. Pasti ada gagalnya, boleh dibilang banyak kan gagalnya, tapi keberhasilan 1 atau 2 itu bisa menutupi kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Baik, terima kasih.